belajar kelompok nanti ya, berkelompok. Mencarilah beberapa frekuensi buku mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian buatlah ringkasannya pada lembaran sebagai berikut. Nanti anak-anak ya bikin ini ya. Ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan derajat, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan derajat, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan derajat, kesamaan hak,
Ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan pekerja, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes. 3. Yes. There is. Is your elder brother drinks a bottle of Coke? Yes. He does. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a of biscuit. Is there bowl sugar? Is your house loose? Yes. Does elder brother drink a bottle of Yes, he does. No, I don't. I have pack of biscuit. Is there no sugar of your house? Yes, there is. Wish you and the doctor drink a bottle of Coke. Yes, he does. Okay. Biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other brother drink a bottle of Coke? Yes, he does. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes. 3. Yes. There is. Is your elder brother drinks a bottle of Coke? Yes, he does. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a of biscuit. Is there bowl sugar? Is your house loose? Yes. Does elder brother drink a bottle of Yes, he does. No, I don't. I have pack of biscuit. Is there no sugar of your house? Yes, there is. Wish you and the doctor drink a bottle of Coke. Yes, he does. Okay. biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other brother drink a bottle of Coke? Yes, he does.
Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. No, I don't have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. No, I don't have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal, lalu kemudian Belanda dan Inggris. Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal, lalu kemudian Belanda dan Inggris. Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal, lalu kemudian Belanda dan Inggris.
Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. Itu akan mengajarkan tentang pengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk kebaikan. Anak-anak, perhatikan. Ibu, anak-anak untuk belajar kelompok nanti ya, berkelompok. Mencarilah beberapa frekuensi buku mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian buatlah ringkasannya pada lembaran sebagai berikut. Nanti anak-anak ya bikin ini ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan pekerja, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan pekerja, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan yang Maha Esa.
Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan pekerja, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Berikut ini beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu A. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah yang sesuai yang dianut masing-masing. 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Ya. Contoh penerapan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui kesamaan pekerja, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes. 3. Yes. There is. Is your elder brother drinks a bottle of Coke? Yes. She does. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a of biscuit. Is there bowl sugar? Is your house loose? Yes. Does elder brother drink a bottle of Coke? Yes, he does. No, I don't. I have pack of biscuit. Is there no sugar of your house? Yes, there is. Wish you ever brother drink a bottle of Coke? Yes, he does. Okay. I have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other brother drink a bottle of Coke? Yes, he does. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes. 3. Yes. There is. Is your elder brother drinks a bottle of Coke? Yes. She does. Do you have a loaf of bread? No, I don't. I have a
of is there balls sugar is your house those Gas. does elder brother drink a bottle of soup? Yes, he does. No, I don't. I have pack of biscuits. Is there no sugar on your house? Yes, there is. Louis, you and the daughter drink a bottle of Coke. Yes, we do. Oke. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other brother drink a bottle of Coke? Yes, he does. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other brother drink a bottle of Coke? Yes, he does. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other brother drink a bottle of Coke? Yes, he does.
at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. No, I don't have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal, lalu kemudian Belanda dan Inggris. Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal, lalu kemudian Belanda dan Inggris. Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal, lalu kemudian Belanda dan Inggris. Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah. No, I don't have a packet of biscuit. Is there a bowl of sugar at your house? Yes, that is. Does your other bottle drink a bottle of Coke? Yes, he does.